Pokoknya satu, penggemarnya banyak. Awas, tidak boleh main tiktokan ya. Satu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, kota Sampit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, santriwati mohon jangan terlena melihat kokolin ya. Karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalaunya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastian. Tampang kokolin boleh sedikit seram, gimana nggak seram adik-adik, kayak vampir begini ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'wati islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal Hadratal Mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar dari orang tua kita, guru kita. Allahumma yarhamhum, tuan guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thayyib. Kita doakan segenap keluarga besar beliau semuanya diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga almarhum senantiasa bersama keluarga besar beliau sudah mendahului kita, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Wabil khusus putra dan putri-putri beliau, mungkin satu nama yang tidak boleh disebutkan. Wabil khusus putra beliau yang salah satunya sahabat kokoling di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan. S1-nya sama, S2-nya juga sama, konsentrasi ilmu tafsir. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Syarif Imam Muzahidin sebagai pimpinan Pondok Pesantren Syarif Imam Muzahidin atau Pondok Pesantren Sarma. Singkatannya apa? Sarma. Syarif Imam Muzahidin yang kemarin sudah ceramah sebelum kesini. Doakan beliau bersama Bapak Sri panjang umurnya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Wabil khusus pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Masih dua pesantren ini yayasan yang pertama kali tertua Pak ya. Di sinilah jika lima kalinya. Al-Mukarram Tuan Guru Tuan Guru Lalu Syarif Habibur Rahman, atau kita panggil Tuan Guru atau Ustadz Syarif, yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat ke Yaman. Beliau ini akan berangkat ke Yaman menuntut ilmu di Yaman. Nanti ilmunya dibawa ke sini Pak. Semoga ini pesantren semakin berkah insya Allah. Bersama putra-putri beliau, kepala sekolah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Lalu Hayatun Nufus Hayatun Thayyibah. Betul? Betul Pak? Hah? Oh baik ya. Oh kalau perempuan nggak pakai lalu ya. Jadi kalau cewek link semuanya Bapak Ibu ya. Dan semua Pak Haji Suparlan, Ustadz Suparlan menantu almarhum yang banyak berjuang, dan banyak tokoh-tokoh keluarga besar beliau yang satu persatu tidak aku boleh sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan semua keturunan almarhum Allahumma yarham Bapak Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Muhammad Thayyib, mata Allahu fi kulli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala dusun, siapa tadi Pak dusun Pak? Pak Kadus mana tadi? Di belakang ya. Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan guru yang lain, mohon maaf tidak aku sapa satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus Safina,
sebagai wasilah kapal Kokolib nyampe di Lombok ini. Safari dakwah hampir 30 titik. Putaran yang kedua, putaran yang pertama 2 bulan yang lalu lebih kurang hampir 15 pesantren. Rata-rata pesantren dari As-Saulatiyah, pesantren dari tamatan alumni Mekah yang ada di Lombok. Sudah selesai putaran yang pertama, sekarang putaran yang kedua. Kemarin di Riau putaran Safari dakwah Muharram lebih kurang hampir 30 titik. Di sini lebih kurang hampir 30 titik. Nanti di Sumbar dan sekitarnya Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan silaturahim pada hari ini wasilah jembatannya dari Yayasan Ikrimah Syababul Quran, sebuah yayasan rumah tahfidz yang gratis, duafa, yatim dan sebagainya, yaitu dari pengasuhnya bernama Al-Mukarram Buya Haji Ikri Lubis. Wasilah beliau Pak, untuk sampai tempatnya sangat mulia ini melalui sahabat beliau Ustadz Zulkifli orang Lombok, mencari Safari dakwah yang mau yang bisa Kokolib silaturahim Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu doakan Bu Haji Ikri dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena semuanya beliau yang nanggung Bu. Yayasan beliau ini yang menanggung Kokolib dari pesawat, PCR, hotel dan sebagainya. Jadi oleh karena itu beliau bekerja sama, berbagi. Jamaah diajak berjuang pakai harta. Wajahidu bi amwalikum, berjuanglah dengan harta kalian. Tak mampu dengan harta, dengan anfus, jiwa. Kokolib sekarang berjuang pakai jiwa dulu Pak. Jiwa, pakai ilmu, pakai doa, pakai tenaga. Ninggalin keluarga, ninggalin kegiatan di Jakarta berbulan-bulan. Kenapa? Koko lagi berjuang pakai jiwa. Nah Bapak Ibu harus berjuang pakai harta. Kita jalan Pak. Islam itu kalau tak ada yang berjuang pakai harta, tak jalan Bapak Ibu. Ini pesantren Koko lihat Pak, seperti almarhum Pak. Lihat catnya masih cat lama, kurang diperbaharui. Bukan yang salah punya pesantren, yang salah kita semuanya, kita kurang berjuang pakai harta. Berjuang Pak ya, pakai harta Pak, berjuang. Bapak Ibu berjuang pakai harta, harta yang sukses akan berubah jadi berkah. Harta yang tadi memberi kita kesenangan di dunia, dia akan berubah, akan memberi kita kesenangan bukan hanya di dunia, di alam kubur sampai di alam akhirat. Berjuang kita Bu. Kok dapat kabar iuran bulanan cuma 30.000, tiap tahun 30.000, sekali makan 150.000. Kalau kita makan di luar Pak, Koko mau tanya Pak, sebulan berapa, habis berapa Bu? Habis berapa Pak? Ayo, kita harus berani berjuang pakai harta. Setuju? Hartanya buat apa? Kesejahteraan guru-guru kita yang sudah berjuang pakai jiwanya Pak. Guru-guru kita begadang Bu Pak. Mereka ngajari anak pakai tenaga, pakai ilmu dan sebagainya. Kita bantu berjuang pakai harta kita. Setuju nggak? Setuju? Nanti kita akan bahas bagaimana kita meraih keberkahan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, jika itu sunting cimai, hanya kita ti Allah yusai wabu chongsen Islam saiti siang. Ngerti tidak? Hanya mohon maaf, Kokolib ini aslinya Tionghoa. Kokolib asli Tionghoa, asli, pakai shot, tidak pakai sim, asli. Kokolib dari 10 bersaudara yang sudah hijrah memeluk umat Nabi Muhammad, memeluk agama Islam, sudah berjumlah 8 orang. Alhamdulillah, sama ibu sudah 9. 2 masih beragama Buddha. Ayah Kokolib seorang suhu, kepala kelenteng, tokohnya Pak di agama Buddha Pak. Kalau kita kiainya dalam agama Islam. Ayah Kokolib asli Tionghoa, Riau. Ibu Kokolib asli Tionghoa yang ada di Riau. Kita ini lahir dari keluarga agama Buddha yang sudah hijrah memeluk agama Islam, termasuk Kokolib sudah 8 orang. Jadi Kokolib ini asli Tionghoa, Riau, Sumatera. Satu kampung sama Ustadz Abdus Somad. Kenal Ustadz Abdus Somad? Di mana kenalannya? Itu mah tahu, bukan kenal adik-adik. Kalau kenal sudah pernah ketemu langsung. Nih bapak-bapak, ina-ina, ama-ama, adik-adik, sekarang sama Kokolib sudah kenal karena sudah ketemu langsung.
apalagi nanti foto bersama. Betul? Kalau kau lihat di TV kemarin, lihat di Dharma Indonesia, Ku TV One, di Assalamualaikum Nusantara, di Asala, di Islam Itu Indah, Trans 7, Trans TV sebagainya, dan lihat di sosmed YouTube sebagainya, itu baru tahu. Sekarang sudah kenal. Jadi Koko ini asli putra Tionghoa Riau, asli, pakai slot tidak pakai SIM, asli. Ina-ina ama-ama adik-adik, percaya nggak Koko ini Tionghoa? Percaya? Kira-kira kalau diperhatikan Kokolim matanya sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Sipit, walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah dari bukan 4 mata spesial Ramadan Trans 7 obat hati Indosiar, Kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau biar Kokolim sipit, katanya mirip Andi Lau. Hanya apa kabar ina-ina ama-ama adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Suasana bulan Muharram, Bapak Ibu, tujuan hidup kita di dunia cuma satu, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia cuma satu, Pak, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. Abada ya'budu artinya menyembah. Abada ya'budu artinya menyembah, Indonesia ibadah. Jadi ibadah ini Pak bukan hanya sholat saja Pak, bukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah, maka itu sudah mengandung nilai ibadah. Kalau kita laksanakan hidup buat ibadah kepada Allah, maka insya Allah hidupnya berkah. Kalau hidupnya berkah, meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggal husnul khotimah, tempatnya di surganya Allah. Setuju? Jadi orang yang berkah itu Pak, orang yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Contoh, baginda Nabi Muhammad bisa Isra, bisa Mi'raj. Mi'raj naik langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Malaikat pun tak mampu Pak, tak mampu. Rasulullah mampu sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana jawabannya? Allah jelaskan dalam surat Al-Isra. Di sana ada kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat kalimat berikutnya, alladzi barakna haula, dikelilingi oleh keberkahannya Allah. Artinya apa? Kalau sudah berkah tak ada yang mustahil. Betul? Ibu punya anak yang berkah akan terjadi di luar logika kita Pak. Karena berkah tak sampai akal pikiran kita Bapak Ibu. Orang yang berkah akan mendapatkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah tak pernah dia sangka-sangka. Di luar logika kita Pak. Itu kalau berkah. Mau berkah Bapak Ibu? Mau berkah? Pokok berharap nanti selesai acara dengan drama Kokolim Pak, hidup itu semakin berkah Pak, insya Allah. Umur semakin berkah, harta semakin berkah, rumah tangga semakin berkah, yang petani hasil pertaniannya berkah, yang nelayan nelayannya berkah, yang punya jabatan karirnya berkah, hartanya berkah, meninggal husnul khotimah. Kenapa? Kalau pengen berkah akan mendapatkan suatu keajaiban Allah di luar logika kita. Kita mainkan Pak ya, di luar logika Pak, tapi ini dengan sulap Pak, dengan sulap. Koko mainkan dengan sulap. Kokolim itu suka dipanggil cerdil, ceramah dengan ilusi. Dapat gelar dari Trans 7, dai ilusionis. Ilusionis artinya ceramah pakai media sulap-sulap yang spektakuler. Dan barongsainya Kokolim, ceramah pakai barongsai tak mungkin pandemi Pak, karena bawa kru 20 orang, yang hadir harus mencapai 5.000 orang. Kalau ceramah pakai barongsai Tuan Guru, Kokolim itu ceritanya Koko rubah, bukan tentang Kaisar Cina. Koko rubah perjuangannya Wali Songo dan sahabat Rasulullah, tapi dimainkan dengan barongsai yang pernah meliput Metro TV. Sekarang drama pakai sulap saja Pak, yang gampang. Kita lihat ya, cerdil ceramah dengan ilusi. Ceramah pakai media sulap laksana Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga kalau berdakwah pakai media, gamelan dan wayang, sesuai perkembangan zaman waktu itu. Kokolik ceramah juga pakai media, sulap-sulap yang spektakuler. Kita lihat di luar logika kita. Mungkin gak Bapak Ibu punya air mineral? Apa mereknya? Aqua. Aqua ini hanya merek Aqua. Aslinya ini air mineral. Ada yang mereknya Pandan, ada yang mereknya Narmada, macam-macam Pak. Itu air mineral. Ini mereknya Aqua. Pernah minum air mineral ini? Pernah Pak? Ini rasanya apa? Ya rasanya air bening. Air bening, ya, bukan air putih. Ini bukan air putih, air bening. Kalau air putih namanya air susu. Minum air susu harus pakai es. Ibu kalau kasih bayi minum susu tak pakai es, namanya bukan susu, tapi jadi es susu harus pakai es. Kalau tak pakai es, namanya bukan susu, tapi jadi kan ya? Ini air bening Pak, air bening. Coba satu orang mau koyak main di sini. Mana? Abang aja deh, Bang sini Bang. Bang sini Bang, sebelah kiri Bang. Sebelah kiri. Oke, Bang, sudah pernah jumpa Kokolim sebelumnya? Belum, berarti kita belum kenalan. Oke, Abang jangan sebutkan namanya. Dipanggil Abang bukan lebih tua, bukan. Hanya menghormati saja Pak, menghargai. Bang, coba tatap mata Kokolim. Tatap mata Kokolim. Kelihatan, Abang ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ya Pak ya. Sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung panjang, insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak Bang? Rapi Ahmad. Abang Rapi Ahmad sih Bang. Itu Ahmad Nasir, Ahmad Fudul, Ahmad Basri, tak rapi. Abang Rapi Ahmad sih. Kokolim, kan Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kerapian, kebersihan pangkal kita orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad, bukan Raffi Ahmad. Bang, ini masih baru gak Bang? Masih bersegel gak? Coba cek, ada segelnya gak? Masih. Nah, coba cek jam dulu Bang. Jam berapa sekarang? Siapa yang punya uang 2 menit ya? Siapa yang punya uang koin 1.000 rupiah boleh pinjam? Tak usah takut, uang 1.000 koin akan dirubah. Luar biasa. Pokok cek, beliau sudah nulis buku hampir 70 buku. Hebat almarhum Bapak Ibu. Baca Bu, baca buku-buku beliau Pak, baca. Kenapa? Dia SOS, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ciri-ciri tak berkah Bapak Ibu. Kalau dia dari mendengar tak bisa jaga hati, dapat kabar temannya naik jabatan, dia naik, pasti keluar. Kenapa dia keluar? Karena tutupnya dibuka. Betul? Orang Islam kalau pengen berkah sama Pak, buka. Apa yang dibuka? Buka tali silaturahim. Orang Islam yang tidak pernah membuka tali silaturahim, hati-hati, rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah. Barang siapa yang mau rezekinya dibuka, dilapangkan oleh Allah, falyasir rahimah, rajin-rajin membuka tali silaturahim. Betul Bu? Buka pintu, buka hati, buka tali silaturahim. Tak ada duit di sini, masukin lagi. Buka, ambil yang ketiga kali. Oke. Belum keluar. Masukin Pak. Mohon maaf ya, kita ambil lagi. Dia keluar. Otomatis Pak. Masukin. Kita keluar lagi sekali lagi. Tidak. Tutupnya di mana? Coba ditutup yang rapat. Oke, sekarang make. Ada suara nggak? Ada koin tidak? Koinnya di mana? Di tangan kiri. Di botol ada koin?
Tidak ada koin. Kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka. Sekarang botol sudah tertutup rapat. Kira-kira mungkin tidak koinnya Koko masukin dari bawah? Mungkin? Mungkin tidak? Tidak mungkin karena botol sudah tertutup rapat. Sekarang Kokoli akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul Pak? Ini hanya filosofi sulap Pak. Karena kalau berkah tak ada yang tak mungkin. Karena berkah itu urusan Allah. Kita masukin dari bawah. Jangan ada yang berkedip. Masuklah engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Koin sudah berada di dalam botol. Coba, Bang, Abang cek, cari lubangnya di mana. Nah, begini Bang, cara cek ini botol berlubang atau tak berlubang itu gampang Bang. Pakai ilmu fisika. Karena guru ini Pak, guru kita Pak ahli fisika Pak. Semua ilmu dia punya Pak. Falak, fisika, almarhum orang luar biasa Pak. Hebat. Ilmu fisika ya. Ilmu fisika tutup dibuka. Sudah? Sekarang ini botol tempelin ke mulut sampai mentok. Tempelin Bang, begini Bang. Tempelin. Itu botol baru Mas, botol baru. Jangan begitu, begini. Jangan begini. Tempelin aja Bang, tempelin aja. Iya, mentok, iya. Nah, sekarang Abang tiup, tempelin dulu, tiup. Yang enter. Nah, tiup. Tiup. Tangannya begini Pak, yang kanan Bang. Tangannya begini. Abang tampil tiup. Tangannya begini, yang kanan. Rasakan Bang, Abang tiup, adakah angin keluar dari botol? Tiup Pak, tiup. Ada angin keluar nggak dari botol? Ada angin keluar nggak? Tidak ada. Begini Pak, kalau ini botol ada angin keluar, tandanya botolnya berlubang. Kalau ini botol ketika ditiup tak mengeluarkan udara, tandanya tak berlubang. Bang, itu ada kurangin nggak tadi? Tidak ada. Ini botol berlubang apa tidak berlubang? Tidak berlubang. Sekali lagi Bang, sekali lagi. Coba sekali lagi. Bang, jangan kencang-kencang. Khawatir anginnya malah keluar dari belakang Bang. Bang, ini botol berlubang apa nggak berlubang sih? Tidak. Sekarang tutup. Gantian. Koko sekarang yang ngecek Bang. Pegang. Bang perhatikan Bang ya. Perhatikan. Kita cari label halal dulu Bang. Ini. Bang. Abang perhatikan Bang, ini ada tulisan halalun kan? Ada? Pak, Bu, ada label halalun. Tahu nggak filosofinya? Usahanya kalau pengen berkah, hidup kalau pengen berkah, tolong cari usaha yang halal Pak. Usaha yang tidak halal dimakan jadi darah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal, hidupnya tidak akan pernah berkah. Hati-hati Pak. Bu, pengen punya anak berkah nggak Bu? Jangan coba-coba sekali dikasih makan yang tidak halal Pak. Bu, halo? Oke, Bang, boleh ngobrol-ngobrol nggak Bang? Dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana? Bolehkah Kokoli bertanya, Abang ganteng ini siapa sih namanya? Yogi. Siapa? Yogi. Namanya Yogi. Bang Yogi ngajar di sini. Iya. Karena wajah gurunya kelihatan. Matanya seperti Bang Kilil. Mirip Pak, mirip. Ini namanya Bang Yogi Hitachi, hitam tapi Cina. Udah Bang, nanti kalau banyak acara habis Bang. Bang, kembalikan koinnya Bang. Nanti koin ini selesai acara kembali kepada ibu yang punya koin ya. Ibu ini insya Allah koinnya 1000 karena rajin sedekah lebih dari 1000. Insya Allah hartanya berkah insya Allah. Doakan ya Bu ya, nanti kembalikan yang punya koin. Belum selesai Pak, belum selesai. Kalau tadi memasukkan sebuah koin itu gampang. Kenapa gampang? Koinnya kecil. Sekarang mau mencoba yang di luar logika kita, yang lebih dahsyat lagi Pak. Mau coba filosofi keberkahan di luar logika kita, memasukkan sebuah handphone. Ini kira-kira handphone Pak mungkin tidak bisa masuk dalam botol ini? Tidak mungkin? Kita buktikan. Kokoli akan mencoba memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Karena berkah itu Pak tak ada yang tak mungkin. Betul? Kalau dapat berkah di luar logika kita Bapak Ibu. Tapi tolong dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah.
fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Karena mata telinga itu ujian Pak. Dari mana tolong jaga hati. Betul? Oke, sekarang begini. Siapa yang punya handphone yang jadul-jadul? Bukan Android Pak, selain Android. Ada yang punya? Boleh pinjam tak? Pinjam. Tak usah takut. Nanti handphonenya mau disulap, dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru, harganya 9 juta rupiah. Ada yang punya handphone jadul? Siapa Pak? Yang tipis-tipis. Ada yang punya? Pinjam sini Bang, pinjam. Apa yang punya langsung? Pinjam Bang ya. Pinjam. Kita masukin handphone. Pinjam Bang. Dalam botol aqua. Mungkin tidak? Mungkin? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalatin jadi apa? Astagfirullahaladzim. Adik-adik, orang Islam itu tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Tak boleh baca mantra. Bacanya apa? Quran dan sholawat. Sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat masuk engkau. Sudah masuk? Sudah masuk? Pokoknya gitu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap tapi kalau tak ada suara. Subhanallah. Dibuka 4 mata, trans 7. Kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Limhanya, bukan Koko Limban. Sudah masuk? Bang, ini handphone masuknya gampang, keluarnya yang paling susah. Ilmunya belum ketemu Bang. Masuk gampang, keluar susah. Apa filosofinya Pak? Sama. Orang itu kalau ngutang gampang, ngembalinya yang susah. Betul Bu? Nah, kelihatan wajah-wajah ngutang. Nanti kalau yang punya hutang Pak, nanti baca bukunya Kokolim Pak ya. Kokolim itu ada sebuah buku, nanti kau bahas Pak. Dapatkan buku itu yang punya hutang, insya Allah hutangnya keluar Pak, insya Allah. Kau sudah ngamalin Bang, masuk gampang, keluar susah. Ini harus dipotong Bang. Kalau tak dipotong tak bisa keluar handphone ya Bang. Abang cari Bang, dalam itu ada cutter Bang. Ini ada cutter, ada pisau cutter. Pisau cutter Bang. Abang pegang mic-nya. Pisau cutter Bang. Bedah pisau cutter. Pegang Bang. Jangan lupa di-share. Yang botol ini hadiah buat abang. Nanti bisa kasih ke pemulung. Bang, makasih Bang ya. Abang siapa namanya? Bang Yogi. Tinggalnya di mana? Cempaka Putih. Tinggal di Cempaka Putih. Yakin tinggal Cempaka Putih? Iya. Bukan tinggal di rumah Bang. Tinggalnya di rumah, alamatnya Cempaka Putih. Kan tinggal bisa di apartemen, rumah, pesantren Bang ya. Alamatnya Cempaka Putih. Doakan Bang Yogi panjang umurnya, sehat walafiat. Bang Yogi, makasih Bang Yogi ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya. Nanti duitnya kembalikan pada ibu ya, nanti ya. Bang, yang punya handphone sini Bang, Yang punya handphone Nokia Pak. Ini biasanya connect ke Android biasanya. Ini biar tak lobet kalau buat telepon. Betul Bang? Bang, abang tak boleh tolak rezeki. Harus kalau ada kasih rezeki yang lebih baik terima Bang. Tak boleh, pantang. Bang, ini handphone Nokia. Maukah dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru? Harganya 9 juta. Mohon maaf Bang, dokumennya akan pindah dalam seketika. Asalkan abang harus yakin. Yang contohnya Bang siapa namanya? Bang Ishak. Maukah handphone Nokia ini dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru?
harganya 9 juta. Mau tidak? Mau. Oke, Bang. Nanti kalau abang mau di toko handphone, abang nanti jam 1 abang ke toko handphone, Bang. Tukar tambah. Pasti buru banyak handphone Samsung Android, Bang, ya. Tukar tambah ya, Bang, ya. Abang makasih ya, Bang, ya. Maaf canda ya, Bang Ishak, ya. Doakan Bang Ishak, ya. Adiknya namanya Ismail, ya. Doakan Bang Ishak berkah dunia akhirat. Makasih Bang Ishak. Makasih, Pak. Mohon maaf sebagai pembukaan, Pak. Berkah itu di luar logika kita. Tadi kau tunjukkan sulap itu sulap, Pak. Terik kokolin, terik. Kokolin banyak terik sulap. Bu, tadi handphone sudah masuk. Terima nggak? Masuk akal nggak, Pak? Kalau pakai logika tak mungkin, tapi mungkin. Itulah salah satu filosofi gampang, Pak, keberkahan, Pak. Berkah itu sesuatu yang tak mungkin akan jadi mungkin. Kok mau tanya, Bapak Ibu adik-adik mau berkah nggak? Jadi amalkan di sini, Pak. Rahasia menggapai keberkahan. Ini buku bukan sembarang tulisan. Ini buku hasil penelitian, pengalaman spiritual Kokolim selama 17 tahun. Jadi kunci-kunci keberkahan yang Koko sampaikan nanti ini bukan sekedar teori, Pak. Ini kunci-kunci dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Dapat ilmu keberkahan Quran hadis, Kokolim amalkan. Begitu Kokolim amalkan, terbukti keberkahannya, Koko tulis di buku ini. Jadilah buku ini pengalaman spiritualnya Kokolim. Nanti bisa didapatkan, Pak, selesai kita doa bersama. Yang dapat buku ini cukup, semua cukup. Masih ada 900 eksemplar lagi, Pak. Cukup insya Allah. Asalkan mau dengarkan ini baik-baik. Bapak Ibu, ini kunci-kunci keberkahan bukan dari Kokolim, tapi dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Tahun 1994 Kokolim masuk agama Islam. Pas naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun. Dari rumah lari, Pak. Lebih kurang 130 km jauh masuk Islamnya, Bu. Kalau dekat-dekat takut ketahuan sama ayah kandungnya Kokolim. Beliau tokoh agama, Bapak Ibu. Diislamkan dalam sebuah masjid. Pas tabligh akbar, ribuan jamaah menyaksikan. Ananda Lim Hai Tai. Kenapa ketawa dia? Itu nama asli. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Nama Cinanya Lim Hai, kan Tai lagi kan tuh. Jangan dipanjang-panjangin. Kokolim ingat nostalgia 17 tahun yang lalu. Pertama kali Kokolim dinompatkan 20 finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Jadi Kokolim ini dibesarkan dari kontes audisi Dai tahun 2005. Kalau dangdut ada KDI, kontes dangdut TPI, yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Rina Nose dan Sule. Satu leting, Pak. Mereka di Dai. Kokolim di API, di KDI. Kokolim di Dai. 20 se-Indonesia, Pak. Semuanya terbaik. Yang daftar ribuan dai-dai muda. Yang diambil cuma 20 orang mewakili provinsi. Kokolim utusan dari Riau, Sumatera. Menjadi 20 finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Pertama kali dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TKW di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya salam, Lim Hai Tai dengan Limbau Tai. Ananda Lim Hai Tai. Apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya, Pak Kiai. Bukan karena triota, 3 tak, harta, tahta, dan wanita. Oh tidak, Pak Kiai. Saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah. Nehi, Pak Kiai. Ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap, Pak Kiai? Asyhadu an la ilaha illallah. Kokolim kerepotan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Tionghoa sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Pertama kali ketemu bahasa Arab, lidah kokolin kerepotan. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang menyaksikan mengatakan syah, Allahu akbar. Syah jadi muslim. Begitu syah jadi muslim, namanya diganti sampai ke bawah. Kembali. Lu orang oi dengar, diam-diam masuk Islam ya. Sulit Pak, sulit. Sama kokolin juga sulit ibu huruf R. Waktu baru-baru masuk Islam, kokolin belajar Iqra metode bisa baca Al-Quran. Ketika belajar Iqra, koko cuma 1 pekan Pak. 1 pekan belajar Iqra, pekan yang kedua kokolin sudah bisa baca Al-Quran. Tapi ketika belajar Iqra, jujur kokolin paling tak suka Pak ketemu huruf ro paling anti lo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi kokolin tak kenal putus asa Pak. Tak kenal putus asa. Keluar lolong dari rumah ini. Adik-adik, gara-gara kokolin mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam. Cari apa Pak? Cuma cari berkah Pak. Cuma pengen cari berkah. Kokolin tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah kokolin putus asa? Kembali ke agama Buddha? Tidak Bapak Ibu. Kokolin punya prinsip. Kokolin boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai kokolin tidak punya Allah Subhanahu. Allah pemilik langit, bumi dan seisinya. Hijrah. Ketika diusir, hijrah Pak. Dumai ke Duri. Dumai Duri seperti Lombok Timur ke Lombok Utara Pak. Jalan kaki hampir 130 km. Ketemu sama kiai besar yang ada di Riau. Sama kiai tadi kokolin diangkat sebagai anak asuhnya. Diangkat sebagai anak asuh. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 kokolin selesai Sanawiyah. 1995 kokolin dialiyahkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam Gintung Jayanti Banten. Pesantren alumni Gontor almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Paam Apoy Wali Ben. Kita sama-sama satu alma mater di pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. 1999 kokolin selesai aliyah. Kokolin tak langsung kuliah, penasaran sama agama Islam. Berangkat lagi kemana? Ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, di pondok pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Kiainya Abah Muhsin, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Jadi kokolin Pak sama Pak, zikirnya TKN Pak, karena guru kokolin itu ahli Thariqah. Apa itu TKN Bapak? Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Itu zikir, metode zikir Qadariyah berangkat dari cucu Nabi Muhammad bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang dibaca? Thariqah adalah jalan atau metode zikir, namanya Qadariyah, mendawamkan kalimat Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbaikilah selalu imanmu itu selalu. Kenapa mesti diperbarui? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak turun. Kenapa lebih banyak turun? Naik susah, turun gampang. Betul nggak Pak? Betul nggak? Adik-adik kalau mendaki jalan yang gampang naik apa turun? Turun, ya. Bapak panjat kelapa yang gampang naik apa turun?
turun, selesai Pak. Jadi iman itu lebih banyak turunnya Pak daripada naiknya Bapak Ibu. Maka perbarui dengan apa? Kila, sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperima-iman kami ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Perbarui bahasa anak milenial, cas, colok, cas Pak, cas. Tahu cas Pak? Seperti ini. Ini namanya handphone. Punya handphone, baterainya lemah, dicas. Jangan salah Bapak Ibu, kita ini tiap malam sibuk ngecas handphone itu Pak. Sekali cas, kuat cuma bibir, hatinya tak berzikir. Kalau hati sudah berjus 165 165 dikali Pak, 1 dikali 6 6 dikali 5 Pak, Allah tak disuarakan Pak. Tarik nafas, Allah 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 Allah, itu Naqsabandiyah. Nah cari Pak, cari ulama Thariqah sini Pak, cari. Bapak minta ikut zikir Thariqah Pak, biar tentu menggunakan metode 5M. Apa itu 5M? Metode 5M supaya mudah menghafal, terutama menghafal Al-Quran. Kalau kita pakai metode 5M Pak, 5M itu metode yang kau temukan Pak. Dengan metode 5M ini, apa yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu kehebatan dari Al-Quran, Al-Quran itu bisa dihafal. Sebelum Allah ciptakan otak manusia, Allah cipta otak. Otak sebelum Allah ciptakan sudah Allah desain, dibentuk. S2 di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2-nya mengambil jurusan konsentrasi. Masuk Polri gratis, masuk TNI gratis, masuk kedokteran gratis. Bagi yang hafal 30 juz, ikut tes nanti Bu, tes 30 juz. Asalkan dia punya ijazah S. Beda beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah. Orang yang berkah sudah. Dalilnya mana? Dalilnya baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Bapak Ibu sudah sering baca ini Pak, pasti sudah sering baca. Apa bunyinya? Kata Allah, faminan nas, maka ada di antara